Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ibadah kita saat ini secara virtual banyak mungkin keterbatasan, kekurangan sehingga ada banyak gangguan, tapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita, bahkan kesungguhan hati kita di dalam kita mengikuti jalannya ibadah saat ini. Nah, saudara-saudara, parasa yang kita baca hari ini adalah sebuah perjalanan daripada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, yang dimana dia sendiri yang melepaskan umat ini dari tanah Misraim, rumah perbudakan, menuntun umat ini selama perjalanan mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-9 dari ayat 20 dan ayat yang ke-21, kita akan melihat di sana bagaimana perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan ini, hanya mengikuti arahan, tuntunan daripada pimpinan daripada Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Sehingga kapan saja tiang awan itu berhenti, maka tiang api itu berhenti, maka orang Israel pun harus berhenti. Mereka harus berkemah. Dan kapan saja Tuhan menghendaki umat Israel untuk berjalan, melanjutkan perjalanannya, maka tiang awan atau tiang api itu akan bergerak dari perkemahan itu. Sehingga kata firman Tuhan, ada kalanya katanya, ada kalanya tiang awan itu tidak bergerak, bisa selama sepekan, bisa 2 pekan, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa hanya 1 hari. Nah, di dalam perjalanan umat Israel ada 3 tempat, ada 3 tempat persinggahan di mana di sana orang Israel berkemah cukup lama. Yaitu pertama, ketika mereka ada di dataran Sinai. Mereka berkemah di sana lumayan lama. Sampai Elohim Yahweh menyatakan dan memberikan kepada umat Israel melalui perantaraan Mose setiap hukum dan ketetapan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan terhadap bangsa umat pilihan Tuhan ini, yaitu Israel ini, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, tempat persinggahan yang kedua di mana cukup lama orang Israel berkemah, yaitu Kadesh. Dan tempat mereka berkemah yang cukup lama mereka singgah, yaitu dataran Moab, yang kita baca di dalam pasal yang ke-25. Kalau kita bicara tentang dataran Moab pasal 25 ini, tentu ini tidak akan lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya yang menceritakan tentang satu sosok, satu tokoh, yaitu Bileam. Nah, hari ini dalam penyampaian Midras kita akan berbicara tentang yang namanya Bileam. Saya ajak kembali kita untuk melihat sedikit dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-22
Bilangan pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi dataran Moab ini sudah mendekati yang namanya tanah perjanjian. Ya. Ini sudah di daerah perbatasan. Karena sebentar lagi mereka akan menyeberangi yang namanya sungai Yordan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua firman Tuhan katakan begini. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Saudara, ketika orang Moab ini yang rajanya bernama Balak ini, dia mendengar tentang apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, terhadap yang namanya orang Amori. Ya. Ada Raja Basan orang Amori, ada Og Raja Gihon. Ya. Dan di mana di sana diceritakan dalam Ulangan pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, Mose ketika menceritakan perjalanan bangsa Israel dari yang namanya Misraim sampai di dataran Moab. Terlebih ketika mereka mengalahkan yang namanya, tolong Pak Rende baca Ulangan pasal yang ketiga dari ayat 1. Kemudian kita berbelok dan naik melintasi jalan Basan. Lalu keluarlah Og, Raja Basan, menghadapi kita, dia dan seluruh tentaranya untuk berperang di Edrei. Dan berfirmanlah Yahweh kepadaku, janganlah takut kepadanya, karena aku telah menyerahkan dia beserta seluruh tentara dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan engkau harus memperlakukan dia sebagai engkau telah memperlakukan Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Langsung lompat ke ayat yang ke-12. 11. Sebab hanya Og, Raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa manusia raksasa. Lihatlah, rajanya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta manusia biasa. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi Balak ini, ya, sebagai raja di tanah Moab, dataran Moab, punya alasan yang kuat kenapa sehingga dia takut menghadapi yang namanya bangsa Israel. Sedangkan katanya yang namanya Og Raja Basan, ya, Og Raja Basan dan Sihon Raja orang Amori, ini bukan cuman kotanya yang berkubu, bukan cuman pertahanannya yang kuat. Di sana pahlawannya gagah perkasa, bahkan termasuk yang namanya pemimpinnya. Saudara bisa bayangkan kata Mose, Og itu tempat tidurnya, ya, tempat tidurnya itu panjangnya katanya ada 9 hasta. 1 hasta itu kurang lebih 45 cm. Lebarnya itu 4 hasta. Jadi panjangnya itu ada 4 meter lebih. Itu tempat tidurnya. Jadi kita bisa bayangkan tingginya itu kalau untuk manusia sekarang, ya, itu begitu luar biasa. Nah, seorang yang gagah perkasa saja, seorang yang perawakannya tinggi besar,
diibaratkan oleh Mose di sini sama seperti raksasa, toh juga bisa ditaklukkan oleh orang Israel. Bagaimana dengan mereka? Ya. Sehingga disinilah kita bisa melihat akhirnya Balak, seorang raja, ya, seorang raja di dataran Moab ini akhirnya meminta bantuan daripada yang namanya Balak. Meminta bantuan yang namanya Balak. Dia mengirim utusan kepada yang namanya Balak yang tinggal di tepi sungai Efrat di Mesopotamia. Kalau kita bicara tentang daerah tempat tinggal Balak, kita diingatkan kepada satu tokoh lagi yang awalnya tinggalnya pun sama, yaitu di tanah Ur atau tanah Ur Kasdim, daerah Mesopotamia. Siapakah dia? Tidak lain adalah Abraham. Ya, tidak lain adalah Abraham. Nah, saudara-saudaraku, letak yang namanya daerah Mesopotamia itu, tempat tinggal yang namanya Bileam, dengan dataran Moab, perbatasan Kanaan, itu kurang lebih sekitar 400 km. Ya, 400 km. Saudara bisa bayangkan dengan keterbatasan transportasi saat itu, karena orang-orang hanya mengendarai yang namanya keledai sebagai alat transportasi. Ya. Kalau mungkin zaman sekarang 400 km dengan kendaraan mobil, ya, atau mungkin sepeda motor yang mungkin hanya butuh hitungan jam. Ya. Tetapi ini dengan keledai. Ya. Jadi di perkiraan mungkin bisa perjalanan menghabiskan waktu 2-3 minggu. Begitu juga saudara ketika Abraham ini, ya, dipanggil keluar oleh Tuhan, meninggalkan tanah Ur Kasdim, meninggalkan kampung halamannya, dan pergi menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Nah, hari ini kita akan melihat, ya, ada kesamaan dari peristiwa baik yang namanya Bileam maupun yang namanya peristiwa Abraham. Yang tadi yang saya katakan, yang saya sampaikan, bahwa kedua tokoh ini, ya, itu tinggal di daerah yang sama, yaitu daerah Mesopotamia. Sama, saudara. Dan kalau kita lihat bahwa ketika Balak mengutus utusan pertama, ya, dikirim dengan membawa imbalan, coba untuk merayu yang namanya Bileam supaya bisa mengutuki yang namanya bangsa Israel. Karena yang diyakini oleh Balak ini, bahwa siapa saja yang dikutuki oleh Bileam, pasti dia akan terkutuk. Dan siapa yang diberkati oleh Bileam, itu akan diberkati. Ya. Sehingga dia mengutus para utusan. Utusan pertama pulang dengan tidak membawa kabar baik. Jadi bisa bayangkan perjalanan 3 minggu, pergi, pulang lagi, pergi lagi, pulang lagi, dan pergi lagi sampai ketiga kali. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga firman Tuhan mencatat, kalau kita baca Bilangan pasal yang ke-22, yang pada akhirnya pun atas seizin Tuhan, Tuhan bilang, pergi saja, maka firman Tuhan mencatat, Bileam waktu dia pergi meninggalkan rumahnya menuju dataran Moab, itu pada waktu pagi-pagi. Kalau saudara baca Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang ke-1, tentang peristiwa bagaimana Tuhan mau menguji iman daripada Abraham untuk mempersembahkan Yitsak, anak yang dia nanti-nantikan, anak perjanjian.
Maka kata firman Tuhan pun, pada waktu pagi-pagi Abraham pergi meninggalkan rumah. Ya. Jadi ini ada kesamaan peristiwa. Ya. Lalu kemudian waktu Bileam ini pergi meninggalkan rumahnya menuju ke dataran Moab, dia pergi mengendarai yang namanya keledai. Begitu juga dengan Abraham. Abraham waktu dia pergi keluar pagi-pagi, dia juga mengendarai yang namanya keledai. Ya. Jadi sama saudara, ada kesamaan, ada kemiripan. Lalu kemudian saudara, firman Tuhan katakan, Bileam waktu dia pergi saudara, dia membawa serta dua bujangnya. Begitu juga dengan Abraham. Dalam Kejadian 22, dalam peristiwa iman Abraham mau diuji, waktu Abraham itu pergi meninggalkan rumahnya, dia pun membawa dua bujangnya. Ya. Jadi ada kesamaan antara dua tokoh ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di balik persamaan-persamaan dalam peristiwa kedua tokoh ini, tentunya juga ada hal-hal yang sangat bertentangan. Ada hal-hal yang sangat bertabrakan. Ya. Sangat kontradiktif antara dua tokoh ini. Maka yang saya mau sampaikan dan saya mau katakan kepada kita, bahwa Abraham, dia adalah seorang hamba Tuhan yang sejati. Tetapi sementara Bileam, dia adalah hamba Tuhan alias KW. Bileam bukan seorang hamba Tuhan sejati, bukan seorang nabi yang sejati, bukan seorang umat Tuhan yang sejati. Tetapi ini adalah hamba Tuhan KW. Berbeda dengan Abraham. Kenapa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Sama-sama boleh hamba Tuhan. Sama-sama boleh nabi Tuhan. Sama-sama boleh umat Tuhan. Tetapi yang membedakan kita, apakah kita hamba Tuhan sejati atau hamba Tuhan KW? Apakah kita ini nabi Tuhan sejati atau nabi Tuhan KW? Apakah kita ini pengikut Tuhan sejati atau hanya pengikut Tuhan KW? Maka pasti akan ada perbedaan. Tidak mungkin tidak ada perbedaan. Maka firman Tuhan katakan dalam Mattityahu pasalnya yang ke-7. Tolong Pak Rende baca ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Mari kita buka sama-sama Mattityahu pasal 7 ayat 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Perhatikan baik-baik kata firman Tuhan, ayat 15 dan 16 dari Mattityahu pasal yang ke-7 ini, bahwa hati-hati dengan yang namanya katanya guru-guru palsu alias KW tadi. Hati-hati dengan hamba Tuhan KW. Hati-hati dengan nabi-nabi KW. Hati-hati dengan para pengikut Tuhan yang sekali lagi KW, bukan sejati. Bagaimana kata firman Tuhan kita bisa tahu bahwa dia sejati, yang asli atau KW? Maka firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar, ada perbedaan yang sangat signifikan. Akan ada satu kontradiktif antara yang sejati, yang asli dengan yang KW. Maka dari buahnya lah kata firman Tuhan, kamu akan mengenal pribadi itu, orang itu, hamba Tuhan itu. Karena semua mengaku sama-sama hamba Tuhan.
Bahkan ada yang mengklaim bahwa dia adalah nabi. Dan yang lain-lain. Ada yang mengklaim mereka rabi. Tetapi firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah apa yang dimaksud oleh firman Tuhan? Tentu yang pertama harus ada buah pertobatan. Ini secara garis besar. Harus ada buah pertobatan. Kalau dulu dia itu seorang pencuri, maka sekarang dia berhenti untuk mencuri. Dulu dia suka menipu, dulu dia suka main perempuan, dulu dia suka mabuk-mabukan, dulu dia suka korupsi dan yang lain-lain. Tetapi ketika dia menerima benih ilahi, ketika dia mengenal kebenaran, ketika dia lahir baru, maka firman Tuhan katakan, sesungguhnya yang lama itu telah berlalu, dan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi maka dia akan berhenti dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar sampai di situ, tetapi dia juga harus masuk lebih dalam lagi untuk dia dapat memiliki yang namanya buah kebenaran. Jadi bukan cuma buah pertobatan, tetapi dia harus memiliki buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Yang dulu dia tidak mengerti tentang nama Tuhan yang benar. Yang dulu dia tidak memahami dan mengerti tentang hari ibadah yang benar. Yang dulu dia tidak mengerti tentang perayaan-perayaan yang benar yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan. Tetapi ketika dia lahir baru, ketika dia menerima benih ilahi, ketika Ruach HaKodes termeterai di dalam hatinya, dalam hidupnya, maka dia akan menerima kebenaran-kebenaran ini. Dan dia akan menjalani, melakukan sebagaimana yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya kita ini dibawa oleh Tuhan untuk mengenal kebenaran, memiliki buah kebenaran, tetapi yang ketiga yang Tuhan inginkan, agar supaya kita yang sudah menerima kebenaran itu memiliki yang namanya buah roh, sebagaimana yang Tuhan firmankan melalui surat Saul dalam Galatia 5. Apa di sana yang Tuhan inginkan? Kalau yang tadi saudaraku sifatnya itu yang dari luar, kita suka mencuri, kita suka mabuk, ya, kita suka berzina dan yang lain-lain, itu ditinggalkan. Nah sekarang saudaraku adalah bagaimana kehidupan kita ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita memiliki yang namanya 9 buah roh itu. Ya, baik kesabaran, baik kelembutan, baik kebaikan, kemurahan, terus sampai kepada pengendalian, sampai kepada pengendalian diri. Nah inilah saudaraku, kalau kita mau menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati, maka kita melihat, kita mau belajar, ada perbedaan yang sangat signifikan. Sekalipun ada persamaan dalam peristiwa perjalanan antara Abraham dengan Bileam, sama-sama mereka dari Mesopotamia, ya, sama-sama mereka waktu meninggalkan keluar rumah pagi-pagi, mengendarai keledai, membawa bujang, 2 bujangnya. Tetapi ada perbedaan yang sangat mendasar, yang betul-betul kita harus perhatikan. Nah saudara, hal yang pertama, kita bisa melihat dari kehidupan Abraham, bagaimana saudaraku seorang Abraham ini, waktu keluar dari tanah Ur Kasdim, dia rela meninggalkan segala kesenangannya. Dia rela meninggalkan segala harta kekayaannya. Mungkin juga di dalamnya ada ketenaran. Dia rela meninggalkan semua itu demi yang namanya sebuah ketaatan, untuk mengikuti yang namanya panggilan Tuhan.
Jadi saudaraku, waktu Abraham meninggalkan keluar dari Ur Kasdim, keluar dari yang namanya daerah Mesopotamia ini, dia justru meninggalkan segala harta kekayaannya. Dia meninggalkan segala kesenangannya. Berbeda dengan justru yang namanya Bileam. Bileam meninggalkan Mesopotamia, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, menuju ke dataran Moab, justru demi yang namanya kekayaan, demi yang namanya upah, demi yang namanya materi, demi yang namanya ketenaran. Jadi dari sini kita bisa melihat ada hal yang sangat kontradiktif, sangat berbeda. Yang satu rela meninggalkan kesenangan, rela meninggalkan kekayaan, demi sebuah ketaatan, mengikuti yang namanya panggilan Tuhan. Tetapi yang satu, dia rela justru meninggalkan rumahnya, demi mengejar yang namanya keuntungan, demi mengejar yang namanya materi, ketenaran, kekayaan, dan lain-lain. Jadi dari sini kita bisa melihat saudara bahwa motivasi daripada kedua tokoh ini sudah sangat jelas. Sangat berbeda. Itulah sebabnya saudaraku, ini pun harus menjadi perenungan kita. Sebagai umat-umat yang mengikuti jalan Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengklaim diri sebagai hambanya Tuhan. Apakah motivasi kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani Tuhan, benar-benar hanya untuk menyenangkan Tuhan? Atau justru sebaliknya? Pelayanan itu, gereja itu, hanya sebuah kedok bagi kita. Untuk kita mencari yang namanya kesenangan di dalamnya. Kita mencari keuntungan di dalamnya. Bahkan kita mencari kekayaan di dalamnya. Berpulang lagi kembali kepada yang namanya motivasi. Ya. Itu hal yang pertama. Lalu kemudian hal yang kedua, kita bisa melihat perbedaan antara Abraham dengan Bileam ini, walaupun dua-dua bicara berkat. Ya. Dua-dua bicara berkat. Tetapi ada perbedaan. Tuhan bilang kepada Abraham begini, barang siapa memberkati engkau, maka aku akan memberkati. Tapi barang siapa mengutuk engkau, maka aku akan mengutuk orang itu. Tetapi saudaraku, dalam konteks ini, Abraham dia bukan sumber berkat. Walaupun berbicara berkat di sini saudara, tetapi berbicara Abraham dia pasif. Sumber berkat itu semata-mata dari Tuhan. Kalau ada yang memberkati kamu Abraham, maka aku, kata Tuhan, aku akan memberkati orang itu. Jadi sumber berkatnya bukan Abraham. Ya, sumber berkatnya adalah Tuhan. Ya, jadi pusat kontrol itu, pusat berkat itu, pusat pertolongan itu, pusat kemenangan, pusat keselamatan itu adalah Tuhan. Tetapi berbeda dengan Bileam. Apa yang menjadi pernyataan Balak dalam kitab Bilangan 22 ayat yang ke-6, tolong Parende baca. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk. Nah, Balak bilang kepada Bileam, karena aku yakin, aku tahu, siapa yang engkau berkati, maka akan diberkati.
Tetapi siapa yang engkau kutuk, siapa yang Bileam kutuk, itu akan terkutuk. Berarti sumber berkat dalam hal ini adalah Bileam. Ya. Kalau Abraham, sumber berkatnya adalah Tuhan, sumber berkatnya adalah Bapa Yahweh, tetapi dalam konteks Bileam, ya, sumber berkatnya itu adalah Bileam. Ya. Itulah sebabnya saudaraku, ini penting bagi kita. Ada begitu banyak sekali umat-umat Tuhan yang mengaku hamba Tuhan, tetapi ketika mereka menyampaikan kesaksian, bukan Tuhannya yang dipermuliakan, bukan Tuhannya yang ditonjolkan, bukan kebesaran perbuatan Tuhan yang hebat itu yang ditonjolkan, tetapi justru akunya yang ditampilkan. Kita harus sadar, saudara, bahwa yang memberi rezeki, yang memberi pertolongan, yang memberi kekuatan, yang memberi kesehatan, yang memberi perlindungan, itu adalah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Semua yang kita peroleh, yang kita nikmati sampai saat itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang harus kita banggakan. Tidak ada sesuatu apapun yang kita miliki yang bisa kita sombongkan terhadap orang lain. Karena semua yang kita punya, yang kita nikmati, yang kita rasakan sampai saat ini, itu sumbernya dari Tuhan. Jadi berbeda, saudara. Maka hal selanjutnya, hal yang ketiga kita bisa melihat di sini, ada perbedaan yang signifikan antara Abraham dengan Bileam. Kenapa? Karena seorang Abraham, dia adalah seorang yang rendah hati. Dia bukan seorang yang tamak. Abraham seorang yang rendah hati. Dia bukan seorang yang tamak. Kita tahu bagaimana peristiwa ketika yang namanya Kedar Laomer, ya, dalam kitab Kejadian pasal 14 ayatnya yang ke-18 sampai 20, ada 5 raja, ya, ada 5 raja Sodom dengan sekutunya melawan yang namanya Kedar Laomer. Ya. Jadi 5 raja lawan 4 raja. Tetapi raja Sodom dan sekutunya itu ternyata ditaklukkan oleh siapa? Kedar Laomer. Saya suka salah nyebut namanya soalnya. Kedar Laomer. Nah, ditaklukkan oleh yang namanya Kedar Laomer ini dengan sekutunya. Jadi yang 5 raja ini kalah, ditaklukkan. Sehingga akhirnya semua harta benda yang ada termasuk di Sodom, ya, termasuk saudaranya Abraham yang bernama Lot, itu pun ikut ditawan. Semua harta bendanya itu pun dibawa. Ketika salah seorang bujangnya Abraham mendengar, pergi dia laporan sama Abraham. Lalu Abraham menggerakkan pasukan, 318 orang yang terlatih di rumahnya digerakkan untuk mengejar Kedar Laomer dan sekutunya. Dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan besar. Waktu mereka pulang dengan membawa kemenangan, termasuk saudaranya Lot ini dibawa pulang, harta bendanya semua, tidak ada yang hilang. Waktu mereka bawa pulang, saudara, disambutlah Raja Sodom ini dengan sangat gembira menyambut yang namanya Abraham. Lalu apa yang Raja Sodom bilang? Itu semua tawanan itu, semua rakyat itu kamu kembalikan. Tetapi semua hartanya, semua rampasannya, silakan kamu ambil. Tetapi apa yang dikatakan Abraham, saudara? Dia bukan seorang yang tamak. Sekalipun ditawarkan harta rampasan yang sangat banyak, dia tidak mau. Dia bilang, apa sehelai benang pun,
Ya. Tali kasut pun aku tidak akan aku ambil. Kenapa? Karena jangan sampai orang berpikir, jangan sampai Raja Sodom berpikir bahwa Abraham itu menjadi kaya itu karena dia. Karena yang namanya Raja Sodom. Abraham tidak mau, saudara. Bayangkan begitu rendah hatinya seorang Abraham, sehingga ayat 21 sampai 23 bilang, tolong para yang dibaca, Kejadian 14 ayat 21 sampai 23. Kemudian berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan Turun mundur ke belakang, ayat 18 dulu sampai 20. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. Dan dia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abram oleh El Elyon yang mempunyai langit dan bumi, dan terpujalah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu, dan dia memberikan kepadanya persepuluhan dari Saudara perhatikan baik-baik ayat 18 sampai yang ke-20. Firman Tuhan katakan ketika yang namanya kata Melek Sadik ini ya datang kepada Abraham, dan apa yang dia bilang, saudara, bahwa terpujilah katanya Elohim yang maha tinggi, terpujilah dia Sang El Elyon yang telah memberikan kemenangan kepada Abraham, yang telah menaklukkan musuh-musuhnya Abraham. Jadi dari sini kita melihat bahwa yang namanya Melkisedek ini dia sampaikan kepada Abraham bahwa sesungguhnya kamu menang itu bukan karena kamu, tetapi kamu menang itu karena Tuhan. Ya. Kamu menang, kamu bisa mengalahkan dan menaklukkan musuh itu karena Tuhan. Wih, kalau saudaraku orang yang sombong, bukan orang yang rendah hati, mungkin dia juga bisa protes. Ya. Tapi kan yang berjuang saya. Yang angkat senjata itu saya. Lalu apa urusannya Tuhan dalam hal ini? Yang memang terlibat berperang itu saya. Yang capek-capek ngejar itu saya. Lalu dalam hal ini apa urusannya Tuhan? Tetapi Abraham tidak. Abraham dengan rendah hati, saudaraku, mengiyakan, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Melkisedek ini. Bahwa memang benar, aku bisa memperoleh kemenangan. Aku bisa menaklukkan musuh, bisa menaklukkan raja-raja. Itu karena Tuhan yang ada bersamaku. Itu dahsyatnya bedanya Abraham, sudah. Berbeda sekali dengan yang namanya Balak. Bileam maksud saya. Berbeda dengan Bileam. Bileam ketika disanjung oleh Balak, ketika diangkat, dipermuliakan oleh Balak, dia nggak pernah protes. Ketika Balak bilang bahwa aku percaya, aku yakin bahwa engkau orang hebat, sehingga siapa yang engkau kutuk itu akan terkutuk. Siapa yang engkau berkati itu akan memperoleh berkat. Bileam sama sekali tidak protes dengan pernyataan Balak. Itu membuktikan, saudara, bahwa Bileam ini berbeda dengan Abraham. Berbeda dengan Abraham. Abraham tahu betul, Abraham yakin betul, kalaupun saya memperoleh kekayaan itu bukan karena pemberian dari manusia. Itu bukan karena pemberian dari raja-raja, bukan pemberian siapa-siapa. Tetapi semata-mata semua itu karena pemberian dari Tuhan. Jadi menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati, kita harus memiliki hal-hal seperti apa yang dimiliki oleh Abraham. Menjadi pengikut Tuhan yang sejati, kita harus belajar kepada Abraham. Untuk tidak menjadi orang yang tamak, untuk tidak menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh.
tetapi menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang murah hati. Supaya melalui kehidupan kita, nama Tuhan itu bisa dipermuliakan. Saudara bisa bayangkan sampai tamaknya yang namanya Bileam. Kan kita tahu pasal-pasal selanjutnya bahwa akhirnya Bileam mencoba untuk memanipulasi Tuhan. Dia coba untuk membujuk Tuhan supaya Tuhan mengikuti apa yang dia mau, apa yang Bileam mau. Tetapi ternyata saudaraku tidak. Berulang kali dia mencoba supaya siapa tahu Tuhan ada di pihak dia. Mengikuti apa yang menjadi hati kecil dia, keinginan, kemauan dia. Untuk bisa mengutuk bangsa Israel. Tetapi ternyata Tuhan tidak ada di pihak yang namanya Bileam. Itu pun dia tidak kehabisan cara loh saudara. Sampai akhirnya dalam Bilangan pasal yang ke-31, dalam parasa yang kita baca pasal 25 ini kita menemukan bahwa ternyata orang Israel itu telah menyimpang. Ikut menyembah kepada yang namanya Peor. Ya, kepada dewa-dewanya orang Moab. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Jadi Bileam ini dia tidak kehabisan akal. Dia berpikir begini, kayaknya selama bangsa Israel ini tidak menyimpang dari jalannya Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan, apapun yang akan saya lakukan itu sia-sia. Saya mau berusaha bagaimanapun tidak akan mungkin bisa mencelakai umat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Sehingga dia punya satu trik, dia punya satu cara, dia punya strategi. Bagaimana caranya berarti supaya Israel menyimpang dari jalan Tuhan. Karena ketika bangsa Israel menyimpang dari jalan Tuhan, jangankan Balak yang akan menjadi musuh Israel. Jangankan Balak yang akan membunuh, menghabisi bangsa Israel. Ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, maka Tuhan sendiri, Yahweh Elohim sendiri yang akan menjadi lawan daripada Israel. Sehingga akhirnya saudaraku, orang-orang Moab datang mendekati Israel bukan dengan tombak dan lembing, bukan dengan pedang, bukan dengan gendang peperangan, tetapi justru dengan gendang pernikahan, dengan pesta pernikahan. Di mana perempuan-perempuan mereka itu disuruh untuk menggoda pemuda-pemuda Yahudi, pemuda-pemuda bangsa Israel. Nanti setelah mereka sudah ada di dalam, baru mereka bujuk rayu agar supaya suami-suami mereka itu mau mengikuti ilah mereka, mengikuti dewa mereka. Mempersembahkan korban kepada dewa mereka. Dengan demikian itu akan menyakiti hati Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya Bilangan pasal yang ke-31, tolong Pak Rende baca ayat 8 dulu. Langsung loncat ayat 16. Dan mereka membunuh raja-raja Midian. Selain dari mereka yang dibunuh, Ewi, Rekem, Jur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian. Mereka juga membunuh Bileam, anak Beor, dengan pedang. Ayat 16. Lihatlah mereka, atas nasihat Bileam, mereka telah menjadikan Bani Israel melakukan pengkhianatan kepada Yahweh dalam perkara Peor, dan terjadilah pembantian di antara umat Yahweh. Jadi kita bisa melihat dari ayatnya yang ke-16, Bilangan 31, ternyata orang Israel itu ya, menyimpang dari jalan Tuhan, menyimpang dari isi hati Tuhan, dan akhirnya ya, melakukan ibadah penyembahan kepada dewa Peor itu karena
usulan, nasihat daripada Bileam. Ya. Tentunya Bileam bukan memberikan nasihat kepada Israel justru, ya, tetapi kepada yang namanya orang-orang Moab. Sehingga inilah yang mendatangkan sakit hatinya Tuhan. Maka hal yang paling mendasar kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong hamba-hamba Tuhan yang sejati ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka ada dalam satu situasi yang rumit. Kita diingatkan sama-sama saudara, ya, sama-sama dua tokoh ini dicegah oleh malaikat. Kita ingat waktu Abraham mau mempersembahkan Yitzhak sebagai korban, waktu dia sudah mengangkat pisau, waktu dia mau menyembelih mungkin Yitzhak, tetapi kemudian datanglah seorang malaikat. Kita ingat perjalanan Bileam waktu dia mau menuju ke dataran Moab. Berulang kali keledai yang dia tunggangi itu harus menghindar. Sampai Bileam itu jatuh, sampai kakinya terjepit. Dan ketiga kali akhirnya Bileam pun memukul keledainya. Sehingga keledai itu pun akhirnya bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kenapa? Karena ada malaikat di depan. Ya. Hanya yang berbeda saudara, kalau Abraham sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati, maka Tuhan mengutus malaikatnya justru untuk menolong Abraham. Jadi selama kita menjadi hamba Tuhan yang benar, selama kita menjadi pengikut jalan Tuhan, yang hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan pasti akan mengutus para malaikatnya untuk menolong saudara dan saya. Untuk bersekutu dengan kita, untuk bekerja sama dengan kita, untuk mewujudkan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana ketaatan seorang Abraham waktu mempersembahkan Yitzhak. Sebelum dia mempersembahkan Yitzhak, justru malaikat Tuhan datang mencegah Abraham untuk melakukan hal itu, dan akhirnya menyediakan domba sebagai korban persembahan. Malaikat dalam konteks ini dia ada di pihak Abraham. Dia ada di pihak Abraham. Dia menjadi sekutunya Abraham. Dia menjadi temannya Abraham. Tetapi berbeda dengan malaikat yang menampakkan diri, yang menghalangi jalannya Bileam. Malaikat yang berdiri menghalangi Bileam itu bukan seperti malaikat yang menghampiri Abraham. Dia bukan datang sebagai sekutu, tetapi dia datang sebagai musuh. Kenapa? Karena malaikat yang menampakkan diri kepada keledai itu, justru dia membawa pedang yang terhunus. Kalau seandainya kata malaikat, keledaimu itu tidak menghindar, lu yang gua habisi. Kamu yang pasti sudah mati. Kamu yang pasti udah tamat. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika kita tidak berpihak kepada kebenaran, kita tidak menjalankan apa yang Tuhan firmankan, maka malaikat yang Tuhan utus bukan menjadi sekutu kita, bukan menjadi teman kita, bukan menjadi sahabat kita, tetapi justru akan menjadi lawan kita. Dan ini berbahaya. Ini sangat fatal. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita diingatkan oleh Tuhan, agar supaya kita mau menjadi seorang pengikut Tuhan yang sejati, yang asli, bukan yang KW, bukan yang asal-asalan. Memang banyak tanggapan, ya,
Banyak tafsiran yang menganggap bahwa Bileam ini dia bukan seorang nabi, tetapi dia adalah seorang lebih kepada petenung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahosua pasal 13 tadi ayat yang ke-22. Dan itu dikonfirmasi di dalam kitab Brit Kadasa. Sekalipun dibilang nabi tapi juga dibilang petenung. Nah, ini perhatikan baik-baik saudara. Ya. Yang namanya nabi palsu bukan berarti bahwa dari awal dia itu sudah palsu. Tetapi yang awalnya dia adalah seorang nabi yang sejati, yang hanya menyampaikan berita yang disampaikan oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan, yang diamanatkan oleh Tuhan. Tetapi ada begitu banyak nabi yang menyimpang. Cuman karena apa? Cuman karena soal masalah yang tadi, kenyamanan, keamanan, ketenaran, kekayaan, dan yang lain-lain. Sehingga ketika Tuhan pun tidak suruh, mereka tetap berfirman. Seolah-olah Tuhan yang suruh. Seolah-olah Tuhan yang perintahkan. Padahal tidak. Makanya Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia, barang siapa yang terlalu berani bernubuat, menyampaikan sesuatu, tetapi yang disampaikan itu tidak terjadi, berarti dia adalah seorang nabi yang palsu. Dengan kata lain, kalau ada seorang yang mengaku nabi, yang mengaku hamba Tuhan, yang mengaku pengikut jalan Tuhan, tetapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, malah yang dijalankan ini adalah sesuatu yang justru bertentangan, kontradiktif dengan firman Tuhan, maka ini yang saya katakan, ini bukan sejati, ini bukan asli. Ini yang disebut KW. Maka jangan jadi mau menjadi pengikut Yeshua yang KW. Jangan mau menjadi hamba Tuhan yang KW. Jangan mau menjadi, sekali lagi saudara, ya, anak-anak Tuhan yang KW. Tetapi kita harus menjadi yang asli. Kita harus menjadi yang sejati. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menyenangkan dan memuliakan Tuhan? Maka belajarlah kepada tokoh yang bernama Abraham. Agar supaya di dalam perjalanan hidup kita ke depan, terlebih di tengah-tengah pandemi virus yang merajalela sekarang ini, kita percaya bahwa Tuhan mengutus malaikatnya, ya, untuk menjaga saudara dan saya, untuk melindungi saudara dan saya. Selama kita ada di dalam koridor Tuhan, maka saudara tidak perlu takut dan gentar. Jalani saja prokes sesuai dengan apa yang diamanatkan, yang disarankan, yang diperintahkan oleh pemerintah. Ya. Lebih daripada itu, serahkan semua kepada Tuhan. Jangan kita hidup dalam ketakutan, jangan kita hidup dalam kekhawatiran, jangan kita hidup dalam kecemasan. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu ada berpihak kepada orang-orang yang benar. Maka jadilah orang-orang yang benar, supaya Tuhan ada di pihak kita. Sehingga kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah itu pedang? Apakah itu kelaparan? Apakah itu penyakit? Tidak akan ada. Kenapa? Karena kasih Tuhanlah yang membuat kita ada sampai saat ini. Kasih Tuhanlah yang membuat kita bertahan sampai saat ini, kuat sampai saat ini, dan tetap hidup beribadah untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kiranya Midas hari ini boleh menjadi perenungan kita bersama, untuk kita boleh menjadi hamba Tuhan, pengikut Tuhan yang sejati, bukan yang KW-KW, ya, bukan yang imitasi, tetapi menjadi yang asli. Tuhan Yeshua memberkati kita semua. Mari kita